طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassar wa faqa man arada hidayatahu lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatidz, para tokoh, para hujjaj, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah pada kesempatan di subuh hari ini diridhoi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bil khusus pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, ketua kita Bapak Haji Muhaimin, bapak-bapak para tokoh sesepuh. Hari ini absen kayaknya Haji Anwar. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di rumah Allah, yaitu di masjid, dalam rangka thalabul ilmi, lanjutkan kajian kita di fiqhul ibadah. Karena bulan ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah, bulan haram, dan bulan depan masuk bulan Dzulhijjah, bulan haji. Dan beberapa keutamaan di bulan Dzulhijjah. Bahkan di bulan ini juga termasuk bulan yang termasuk bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram, ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ada 1 bulan yang di tengah-tengah, lompat dari urutan, yaitu bulan Rajab. Dikatakan dalam Al-Quran, fala tadhimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat aniaya di bulan haram. Jadi bulan haram ini termasuk 4 bulan orang-orang Mekah, orang-orang Arab dulu bersepakat tidak melakukan perperangan. Yas'alunaka 'anil syahril haram qul qitalu fihi kabir. Mereka bertanya, meminta fatwa kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan haram. Maka katakanlah, berperang di bulan haram itu hukumnya dosa besar. Jadi orang Arab bulan ini sekarang bulan Dzulqa'dah, bulan duduk. Ada yang artinya apa? Duduk, santai, nggak perlu pergi ke Yaman atau pergi ke Syams. Karena punya kebiasaan orang Arab pergi ke Yaman ke Syam. Ngapain ke Yaman ke Syams? Jualan, rihlah. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, kebiasaan mereka orang kafir Quraisy ngapain? Rihlah, berpergian di musim dingin dan musim panas. Musim dingin kalau di Mekah lagi dingin-dinginnya, perginya kemana? Pergi ke Yaman. Yaman anget, maka mereka pergi ke Yaman. Kalau musim panas di Mekah, mereka pergi ke mana? Cari yang adem di Syams, di Palestina, Yordan, Syria, Libanon. Tapi ke tahun ini nggak mungkin pergi ke sono, ke Libanon, dibom Israel. Palestina, Gaza masih juga. Maka masuk bulan Dzulqa'dah, orang Arab
mereka nggak perlu rihlah lagi, nggak perlu berpergian. Kenapa? Karena yang namanya Dzulqa'dah itu sudah masuk bulan haji. Bulan haji artinya orang-orang di luar Mekah itu datang. Yang dari Yaman datangnya ke Mekah, yang dari Syams datang ke Mekah. Karena mereka juga haji dulu itu. Orang-orang Arab dulu walaupun belum masuk Islam sudah berhaji. Makanya nanti orang Nasrani yang ada di Yaman ini kan mereka iri sama Mekah. Kok bisa didatengin tiap tahun? Akhirnya bikin gereja tandingan. Bikin gereja tetap juga karena ada salah satu orang Mekah yang tinggal di sana. Ini kesel nih orang mau nandingin Mekah, mohon maaf kalau kita buang air besar di gereja, marah Abraham. Akhirnya bawa pasukan gajah. Kenapa? Pengen ngancurin Ka'bah. Itu karena iri. Jadi sebelum Islam datang, orang-orang kafir juga sudah pada haji. Makanya di bulan Dzulqa'dah orang sudah persiapan haji. Karena yang namanya haji itu mulai dari bulan Syawal. Bapak haji kemarin Ramadan iktikaf, program iktikaf 10 hari di Masjidil Haram. Selesai dari iktikaf malah nanggung mau haji. Masuk bulan Syawal sudah masuk bulan haji. Pulang travelnya dianya ninggal. Ada sebagian begitu. Orang-orang dulu ada yang nggak pulang bareng travelnya kena denda. Ngapain? Mau haji. Jadi bulan Syawal dia ngetem di situ, tidur di losmen, nungguin sampai bulan Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah. Selesai 2 bulan, paling nunggu sampai 10 hari, Arafah 9 ya. Cuman 1-2 bulan setengah ngorbanin diri di sana. Nah, ini padahal yang namanya haji, man istata'a ilaihi sabila, dia harus punya istita'ah, kemampuan. Bukan hanya sekedar mampu materinya, tetapi mampu secara perizinan gitu. Ada itu. Nama hajinya haji koboi. Karena kejar-kejaran sama pemerintah, sama Satpol PP di sana, sama keamanannya. Nah, Dzulqa'dah ini orang-orang Arab santai, duduk-duduk. Banyak libur, kita juga bulan Mei ini banyak liburnya. Duduk depan rumah, gelar lapak, orang Arab udah datang sendiri tanpa perlu mereka rihlah visita iwasri. Maka disebutlah dengan bulan Dzulqa'dah. Termasuk juga diantaranya karena bulan Dzulqa'dah mereka tak perang. Kemudian masuk setelah itu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini bulan haji ya. Alhamdulillah Masjid Al-Mujahidin 2 jamaah kita berangkat haji ya. Pak Ayat udah kirim-kirim foto. Jadi udah sampai. Kemudian Pak Astio, kita doakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Allah terima kembali dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang kita persiapkan di bulan Dzulhijjah? Masuk bulan Dzulhijjah, maka para ulama katakan seorang mukallaf ketika dia mau sholat, dia minimal tahu rukun sholat, syarat sah sholat dia harus paham. Mau umroh dia tahu syarat dan rukun umrohnya. Mau haji juga sama gitu. Jangan sampai ditanya, lu ambil haji apa? Nggak tahu dah haji apa, tamatu. Orang muter tawaf kita ngikut, orang lari-lari sa'i kita ngikut. Jangan sampai begitu. Puasa juga sama. Tahu syarat dan rukun puasa. Mau kurban, ini bulan Dzulhijjah, bulan kurban. Jadi harus tahu syarat dan ketentuannya. Kita sebagai mudhohi, kemudian panitia masjid biasanya sebagai
wakil. Ahlan wa sahlan. Ini petugas, namanya petugas saki. Kalau di Mekah, tugas bagiin air ini punyanya Bani Hashim. Masya Allah, ini termasuk Bani Hashim. Auci ini. Panitia pembagian air, ngasih makan sebagian Bani Makhzum. Bani Makhzum itu diantaranya Khalid bin Walid, sepupunya Abu Jahal, punya bapak namanya Walid bin Mughirah. Ini termasuk saingan berat Bani Hashim, Bani Muthalib. Sama-sama punya sebagai petugas. Nah, di bulan haji itu ketika menjadi petugas haji ada beberapa yang mungkin ditinggalkan wajib hajinya, nggak dapat. Panitia haji kita yang menjadi panitia haji itu, pengurus haji, nah ini nanti dia terkena, ada sebagian yang wajib hajinya ditinggalkan. Misalnya wajib haji, kalau rukun haji nggak bisa ditinggalin. Al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Tahun kemarin ada di zamannya hajinya Pak Haji Arifin, katanya ketinggalan waktu Arafah. Arafah nggak keluar katanya. Jadi beberapa jamaah haji pas Arafah dia nggak tahu kalau itu Arafah, ketinggalan. Masya Allah, bayangkan nunggunya berapa tahun itu. Kemudian kepala rombongannya bagaimana? Kok bisa ada yang nggak kebawa pas Arafah di hotel dia? Maka perlu yang namanya ilmu, rukunnya tahu, syaratnya tahu. Oh ini bentar lagi tanggal 9 nih, besok 9 kita harus sampai Arafah. Dia di hotel, kemudian nggak berangkat. Berapa orang tuh? 11 atau berapa itu? Lumayan lah. Bayangkan hajinya berapa dari Indonesia. Nunggunya masalahnya, bukan artinya kalau diganti pun sama panitia kan nggak bisa nunggu bertahun-tahun lagi, besoknya langsung berangkat itu. Berapa ratus juta itu ganti itu. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai kita kurang ilmu. Mau masuk haji, ya, mau haji berarti dia harus tahu ilmu haji. Maka di bulan ini bulan kurban. Di bulan kurban siap-siap panitia masjid dan mudhahi. Kita sebagai mudhahi, orang yang berkurban. Panitia sebagai wakil. Wakil ini tugasnya mewakili pengkurban. Jadi memang terjadi zaman itu di Mekah sendiri, orang-orang Jawa, orang-orang kita, orang Arab kalau bilang Jawi sebenarnya orang Indonesia mau maksudnya. Walaupun ada Minangkabawi, orang Minangkabau. Fit Fatawa Al-Alama Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi ditanyakan itu, jarat adatu ahlu baladi Jawi. Orang-orang Jawa punya kebiasaan di mana? Di Mekah. Ala tauqili man yashtari lahum al-an'am. Jadi orang kita yang ada di Mekah itu biasa untuk mewakilkan pembelian hewan kurban kepada orang-orang Mekah. Fi Makkah lil aqiqah, biasanya mewakilkan kepada penduduk Mekah untuk beliin hewan aqiqah. Syukur. Wal udhiyah, atau hewan kurban. Wa yadbahuhu fi Makkah, kemudian hewannya disembelih di Mekah. Jadi orang kita yang ada di sono ataupun sebagian orang yang ada di kita di sini mewakilkan pembelian hewan kurban. Memang karena kenapa mewakilkan hewan kurban? Orang Indonesia makanannya jarang makan daging. Kalau yang namanya ayam ya bisa dia nyembelih sendiri. Tapi kalau daging, kalau kambing, sapi, onta jarang
untuk dijadikan makanan. Ya, beli biasanya langsung. Kalau mereka kan makan udah langsung aja, sembelih kambing sendiri gitu. Bahkan yang namanya satu rumah yang nyembelih sendiri kambing, ngulitin sendiri, selesai. Nah orang kita nggak terbiasa, akhirnya nitip ya, pembeliannya. Maka ditanyakan itu hukumnya bagaimana? Ya. Kemudian na'am yasihu dzalik, maka hukumnya boleh. Karena sebagian bilang begini, ada orang mau sedekah kurban. Kemarin Pak Haji Ike bilang ada yang sedekah kurban. Kalau yang dianggap sedekah kurban, misal hewan kurban harganya di Muhajirin 3,6 kalau nggak salah. Di Mujahidin belum ditetapin Ustaz ya. Ustaz, udah Ustaz Saiful berapa? 3,6 juga. Nah, 3,6 juta diganti dengan sodako, boleh nggak? Artinya uangnya disedekahin ke orang miskin seharga hewan kurban. Jadi dia sodako itu 3.600.000, tapi bukan dibeliin kambing, cuman dijadikan sedekah. Apakah menyamai pahala kurban? Nah ini nggak sama. Maka kalau transfer uang 3.600.000 kan dia nggak beli kambing, tapi transfer ke panitia. Apakah sama dengan sedekah kurban aja? Enggak. Nah, jelas ini boleh karena bentuknya taukil al-wakalah. Jadi yang namanya akad wakalah juga terjadi sama kita setiap hari itu. Bapak mau makan nasi goreng gila misalkan, kemudian mewakilkan pembeliannya kepada tukang Gojek atau GoFood, dapat ujroh atau upah si GoFood 25.000, ngambilnya di Koja. Kemudian dia ambil ke sana. Kalau di sono misalkan lagi ada diskon, potongan harga nasi gorengnya 35.000, diskon 5.000. Tapi nggak ngelihat ini si pembelinya. Bolehkah si tukang Gojeknya mengambil keuntungan yang 5.000 tadi nggak dikasih tahu gitu? Bilang aja harganya tetap 35.000 nasi gorengnya. Kemudian 5.000 dia ambil. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, wakil. Namanya wakil, apalagi wakalah bil ujroh, upahnya sudah ada. Maka dia nggak boleh ambil transaksi pembelian lagi, sudah ada upah. Jasa titip juga sama, jastip. Nah ini kita harus bedakan jastip dengan jualan. Misal ada temennya lagi pergi ke Malaysia, ada yang mau beli coklat, nitip nggak nih? Nitip. Akadnya akad apa? Akad nitip, berarti wakalah. Nggak boleh ngambil keuntungan dari penjualan, kecuali dia akadnya jual beli. Kalau yang namanya akad jual beli boleh diambil keuntungan, tapi kalau dia akadnya penitipan, dia boleh ambil dari apa? Upahnya saja, nggak boleh diambil keuntungan dari penjualan. Jangan sampai kita nitip, udah uangnya dikasih, harganya berapa? Coklatnya misalkan 20 ringgit, ternyata di sono 15 ringgit. Dia dapat keuntungan 5 ringgit dari coklat, kemudian juga dapat keuntungan dari jasa penitipan, double. Nggak boleh. Panitia kurban juga nggak boleh ambil dua keuntungan, keuntungan penjualan, keuntungan upah. Maka harus ditetapkan bentuknya akad apa? Akad penjualan kah atau akad penitipan atau perwakilan? Kalau dia mengatakan saya akadnya wakalah, maka tentukan ujrohnya, boleh diambil ujrohnya, atau operasionalnya boleh tuh, dari situ diambil keuntungan. Jadi ini akadnya nggak boleh double. Ini yang perlu dipahami oleh para panitia kurban. Mudhahi bukan seperti muzaki atau yang berzakat. Mudhahi itu yang berkurban.
Tidak seperti muzaki, artinya ketika dia sudah berzakat urusan amil, terserah amil mau dikasih ke siapa aja, itu urusan amil. Amil salah distribusi, dosanya amil karena amil tidak teliti. Tapi kalau mudhahi, ketika dia wakilkan untuk disembeli, maka mudhahi si pengkurban boleh menentukan haknya masing-masing. Boleh. Saya mau sepertiga saja, nanti 2/3-nya terserah panitia mau diapain, silahkan. Dikasih orang-orang nggak punya, ya silahkan. Panitia mau ambil lebih, ya mungkin capeknya segala macam, tapi bukan upah ya, silahkan. Itu artinya ada akad. Tapi kalau diserahkan sama panitia, kemudian si mudhahi atau pengkurban mengatakan terserah dah, saya mau, udah saya titipin, dikasih berapa aja saya ya terima. Padahal yang namanya mudhahi dia yang menentukan. Cuman karena di Indonesia punya urf, punya kebiasaan, nyangkanya kayak zakat, akhirnya kagak berani nentuin. Kalau pokoknya nitip udah saya terserah, dibagi panitia berapa aja saya terima. Padahal boleh menentukan. Bahkan sah hukumnya kalau dia hanya memberikan 1 kilo, dalam urf atau kebiasaan bahwa 1 kilo itu sudah dianggap sebagai sedekah, sah. Dia ambil semua dagingnya, kambing misalkan, jadi kambingnya utuh, kemudian sekilonya baru disedekahin. Kalau mau koret-koretan, tapi secara fikih dia tetap sah. Wama al-udhiyah al-hudiyah, apa itu udhiyah? Hewan kurban. Asyatul lati tudbahu dhahwa. Disebut udhiyah karena syat itu kambing disembelih pada waktu dhahwa. Waktu dhahwa itu waktu duha, maka disebut dengan hewan sembelihan yang disebut udhiyah. Salatnya disebut dengan salat duha. Kemudian Idul Adha, ini satu waktu duha, udah mulai panas. Jadi waktu duha itu afdolnya sudah mulai agak sedikit matahari terik, jam 9, jam 10 duha. Kalau awal duha termasuk diantaranya waktu isyraq. Kemudian disebut juga udhiyah ma yudzakka taqarruban ila Allah. Jadi hewan yang disembelih taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disinilah perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i mengenai berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena dalam istilahnya ada istilah taqarruban. Kalau orang meninggal itu dia termasuk ahli taqarrub atau tidak? Kalau orang meninggal berarti dia sudah terhenti amalnya, tidak ada lagi taqarruban ilallah. Maka sebagian mazhab mengatakan hewan kurban yang diniatkan untuk, misal kita punya orang tua, ini nggak sampai jatuhnya hewan sodako, bukan hewan kurban. Sebagian lagi dalam mazhab Syafi'i tetap sampai, karena yang namanya kurban dia juga bagian daripada sodako. Ini perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau lebih baik ya, dikatakan kalau punya saudara yang belum pernah kurban dan gak mampu, kasih saudaranya, itu boleh. Fi ayyamin nahr, jadi kurban yang disembelih taqarruban ilallah fi ayyamin nahr, di hari-hari nahr. Fasholli li rabbika wanhar, sembelihlah. Fasholli, maka hendaklah kalian salat, rabbika, ikhlas karena Tuhanmu, wanhar. Ini imam kadang-kadang banyak yang salah baca. Ayatnya 3 tapi sering ketuker. Bukan pakai
hak kecil tapi dipakai apa? Hak besar. Fasholli li rabbika wanhar. Ini bahaya. Wa ammas sa'ila fala tanhar apa tanhar. Jangan sampai ketuker. Nanti di surah Ad-Duha-nya wa ammas sa'ila fala tanhar, masuk ke surah Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar. Adapun terhadap orang yang minta-minta, wa ammas sa'ila fala tanhar, janganlah engkau mencaci maki. Jadi kalau ada orang ngamen, ada orang ngemis, kita nggak ngasih aja, nggak usah dikasih tambahan omongan, masih muda lo, nggak perlu, biarin aja. Kita nggak ngasih aja, nggak usah marah-marahin. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang minta-minta, jangan kau caci maki. Tapi kalau dimasukin ke dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah, ya, ikhlaskan pada Tuhanmu dan caci makilah. Nah, ini bahaya. Harusnya wanhar, dan sembelihlah, ya, jangan pakai hak besar, kebalik. Nanti masuk ke dalam surah Al-Duha ketuker, wanhar fala tanhar. Adapun terhadap orang yang minta-minta, jangan engkau sembelih. Jangan fala tanhar. Karena saya pernah imamnya bacanya wanhar. Kita kasih pengertian selesai sholat. Karena kasihan kalau dia baca terus-menerus begitu, dia salah baca itu. Kesalahannya disebut dengan lahnul jadi. Kalau dalam ilmu tajwid, kesalahan yang besar yang mengubah makna. Jangan sampai kesalahan mengubah makna. Walaupun tidak membatalkan sholat kalau masih di bacaan surah, ya, bukan bacaan Al-Fatihah. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian hukumnya apa? Hukum hewan kurban itu. Ada yang kemarin nanya sama kita, Ustaz, hukum hewan kurban itu wajibnya, kata dia, sekali seumur hidup atau setiap tahun? Saya bilang hukumnya sunnah. Ya, maksudnya wajibnya setiap tahun atau sekali setahun. Sunnah Pak, bukan wajib. Jadi maksa wajib. Namanya hewan kurban itu hukumnya sunnah. Sunnah apa? Sunnatun muakkadah. Amal ahkam faqala Syafi'i. Imam Syafi'i katakan, wal ashab, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, at-tadhiyatu, hukum berkurban, sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada sunnah ghairu muakkadah, ada sunnah muakkadah. Dulu saya sholat qobliyah maghrib, di sini dulu masih belum mondok. Ada sebagian jamaah bilang, sholat apa? Sholat sunnah. Nggak ada sholat sunnah qobliyah maghrib, kata dia. Kemudian kan ada sholat tahiyatul masjid, ya, pokoknya nggak ada. Dia datang langsung duduk karena menganggap bahwa tidak ada sunnah qobliyah maghrib. Memang iya, sunnah qobliyah maghrib masuk kepada sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang tidak ditekankan. Karena Nabi tidak memasukkan ke dalam sunnah yang 12 rakaat, ya, setiap sunnah rawatib yang 12. Karena qobliyah asar, qobliyah maghrib nggak dimasukin tuh memang. Tapi dalam hadis yang lain, bainal adanaini as-shalat. Jadi di antara dua adzan itu ada salatnya. Apa adzan yang dua itu? Adzan pertama panggilan adzan yang kedua maksudnya iqamah. Jadi di antara adzan dan iqamah ada salat. Artinya salat sunnah boleh saja. Bukan berarti enggak boleh, tapi ghairu muakkadah. Nah, hewan kurban itu sunnah muakkadah.
hukum pertama. Kemudian juga termasuk sunnah kifayah. Ada sunnah muakkadah dan sunnah kifayah. Sunnah muakkadah bagi siapa? Ala kulli man wajadas sabil, setiap orang yang punya kemampuan untuk berkurban. Jadi tiap tahun kalau dia punya duit, punya kemampuan korban, ya tiap tahun. Sunnahnya tiap tahun. Siapa yang disunahkan? Min ahlil madain, orang-orang yang ada di kota. Wal qura, kemudian orang kampung. Wa ahlus safar, wa ahli safar, orang-orang yang bahkan dalam berpergian. Jadi kalau zaman dulu yang namanya pergi, Nabi ke Mekah, ke Madinah sepekan. Kadang pergi itu juga bawa persiapan, bawa kambing. Ketika safar masuk tanggal 10 Dzulhijjah, nyembelih dia walaupun di mana? Walaupun sedang safar. Kalau sekarang kan kita safar nyembelih juga bisa transfer duitnya. Zaman dulu bawa kambing ketika safar itu masuk ke 10 Dzulhijjah 11, 12, 13 nyembelih di perjalanan. Tengah gurun dia bawa, ini udah masuk tanggal 10 nih. Sembelih. Kapan waktu penyembelihannya? Waktu penyembelihannya itu qadra salat, qadra rak'ataini minas shalah wal khutbah. Jadi setelah ba'da syuruk, setelah matahari terbit, kemudian dilakukan 2 salat dan khutbah. Artinya kadarnya seperti itu, kira-kira setengah 7 lah. Kalau sholat 10 menit, kemudian khutbah 15 atau 20 menit setelah matahari terbit, setengah 7, waktu duha ya, karena disebut dengan udhiyah, hewan yang asyatul lati tudbahu dohwatan, kambing yang disembelih pada waktu duha. Kalau dia sembelih sebelum waktu itu, sebelum kadar waktu setelah syuruk, kemudian 2 rakaat ditambah dengan khutbah, maka sembelihannya dianggap sebagai sedekah. Ada syarat untuk harus ikut sholat Idul Adha? Enggak. Walaupun dia mudhohi, enggak sholat Idul Adha, dia sembelih pada waktu setengah 7 atau jam 7, halal, sah sembelihannya. Nah, ini sunnah yang ditekankan untuk seluruh ahlul madain, orang-orang di kota, di desa, wa ahlus safar, kemudian yang ahli safar. Wal hajj, bahkan yang haji, Pak. Bapak-bapak yang hajinya tamattu itu bersenang-senang, dianggap bersenang-senang karena ringan hajinya. Kita haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Jadi nanti nyampe misalkan sekarang nih Pak Hayat di sono masih kloter gelombang pertama ke Madinah dulu, nanti gelombang kedua langsung ke Mekah. Karena hajinya tamattu, maka dia kena dam, ya, kena dam. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Barang siapa melakukan hajinya tamattu, maka dia diperintahkan untuk menyembelih hewan namanya al-hadiyu. Al-hadiyu balighal Ka'bah, hewan yang disembelih di sekitar Ka'bah. Artinya ini bentuk denda bagi haji yang tamattu, melakukan umroh dulu. Datang ke Mekah umroh tanggal 1 Dzulhijjah misalkan. Selesai umroh paling cuma 3 jam. Kalau musim haji bisa mungkin 4. Kemudian setelah itu selesai tahallul, dia bisa yang laki-laki melepas kain ihramnya. Sampai nanti tanggal 8 tarwiyah misalkan, baru dia mulai niat lagi. Atau tanggal 9 biasanya, kalau tarwiyah jarang orang haji mulai dari tarwiyah. Repot. Panitia haji juga nggak bisa mengakomodir. Biasanya jamaah sendiri-sendiri. Maka karena dia ada kesempatan untuk menahan selesai dia umroh, boleh melakukan sesuatu yang di luar haji, artinya halal bagi dia berhubungan badan dengan istrinya ya. Ini
setelah haji, setelah tamattu tadi, setelah umroh baru ada waktu masih seminggu, bahkan kalau yang datangnya 2 minggu sebelum haji ya tadi dia masih nyaman. Sedangkan kalau ifrad, kalau sudah niat haji masuk ke Mekah tanggal 5 Dzulhijjah, dia nggak boleh lepas kain ihram itu sampai selesai haji. Karena dia ifrad, sudah niat haji pula, datang tanggal 5 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai nanti selesai nafar awal misalkan 12 Dzulhijjah. Ya udah sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Hampir sepekan dia pakai kain ihram kalau yang cowoknya. Nah, itu berat itu karena nggak pakai celana dalam segala macam. Tapi tamattu enggak. Karena itu dia pakai dam, bayar dam. Kemudian haji juga dianjurkan untuk menyembelih kurban. Kan saya udah Ustaz, saya udah bayar dam. Itu dam artinya memang kewajiban. Sedangkan yang namanya kurban sunnah. Cuman tetap dianjurkan bagi orang yang berhaji. Wal hajju bimina. Ya, tetap dia kena anjuran berkurban walaupun sedang dalam keadaan haji. Qala ashabuna at-tadhiyah sunnatun 'alal kifayah. Para ulama-ulama Syafi'i katakan bahwa yang namanya berkurban itu sunnatul kifayah. Apa makna sunnatul kifayah? Kita sering dengar kan fardu kifayah. Menyolatkan jenazah hukumnya sunnah kifayah atau fardu kifayah? Kalau ada yang meninggal itu sunnah atau fardu kita sholatin? Fardu kifayah. Kalau salah satu di antara jamaah menyolatkan, maka selesai kewajibannya. Tapi satu kampung nggak ada yang nyolatin, berarti dosa sekampung. Ada yang meninggal, kemudian disolatkan jenazah, baru 3 kali takbir sudah salam, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Baru 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kata jamaahnya 3 kali ya? Nggak ada yang mau negor, segen juga, karena senior misalkan. Udah gitu, udah aja. Udahlah. Dia juga bingung ya. Mau nambahin 1 kali takbir, bingung. Apa nanti pakai sujud sahwi katanya. Akhirnya enggak, udah pada diam-diam aja lah. Diam enggak. Akhirnya selesai begitu aja. Sampai dikubur masih 3 kali takbir tadi. Gimana kira-kira? Sudah selesai belum itu kewajibannya? Itu harus hati-hati juga. Maka kalau nanti imamnya kurang, ya jangan takut untuk baca subhanallah. Nanti imam tambahin lagi, imamnya jangan ulang lagi, tadi kurang takbirnya. Iya kurang lagi. Boleh diselingi dengan bicara sedikit, yasir. Kemudian dia tinggal tambah 1 lagi takbirnya ya tambah Allahu Akbar. Setelah itu sujud sahwi kan? Habis lupa dia imamnya sujud sahwi lagi. Makmumnya bingung, akhirnya ikut sujud juga. Ditanya kenapa pakai sujud? Dosa mayitnya banyak, tambahin kita dengan sujud. Enggak, jadi nggak perlu pakai sujud sahwi, langsung salam. Kalau sudah terlalu lama, terus ada yang baru mengingatkan, mulai lagi. Kemudian dengan sholat yang baru, karena sudah berlalu lewat lama, udah ngobrol ngalor ngidul, perasaan tadi kayaknya kurang nih. Cuma 3, iya saya juga ngerasanya 3 tuh. Akhirnya, kalau emang ada yang mau nyolatin lagi, sholatin di situ. Terlambat bisa sholat di depan kuburannya. Karena Nabi pernah salah satu waktu ada wanita hitam yang biasa bersih-bersih di Masjid Madinah itu meninggal, Nabi nggak dikasih tahu.
Masya Allah, tawadhunya Nabi, orang yang orang lain nggak menghiraukan, di mata orang lain itu orang nggak, bukan siapa-siapa, meninggal, Nabi nggak tahu, ditanya, mana si fulana, dikubur Rasulullah. Loh, kok saya nggak tahu di mana kuburannya? Nabi pergi ke kuburan, menyolatkan si mayit yang sudah dikuburkan. Nah, jadi kalau emang sudah terpaksa tadi, bisa balik lagi tuh sholatin di dekat kuburan, sholat jenazahnya. Nah, ini. Dan sunnatul kifayah hukumnya, kalau ada di antara anggota keluarga, tahun ini bapak berkurban, kemudian istri dan anak-anaknya itu sudah gugur kesunahan untuk berkurban, sudah diwakili sama bapaknya. Kemudian tahun depannya istrinya, karena istrinya kurban, maka sunnah keguguran suami untuk berkurban. Walaupun kalau dia suaminya mau korban juga, jadi 2, ya boleh. Tetapi sunnatul kifayah. Maknanya apa? Sunnatun alal kifayah fi haqqi ahlil bait al-wahid. Jadi menjadi kesunahan bagi satu keluarga dalam satu rumah. Fa idza dhaha ahaduhum, kalau seandainya salah satu di antaranya sudah berkurban, haswala sunnatat tadhiyah, maka dia sudah dianggap sudah melakukan sunnah berkurban. Gitu. Kecuali dia mau tambah lagi. Tambah satu keluarga, 2 orang suami istri juga boleh. Kapan niat kurbannya? Nah, ini niat kurban penting. Karena biasanya perusahaan-perusahaan itu ada yang memasukkan nama calon pengkurban, misal 7 orang. Misal dari Pelindo. Kemudian ditanya sama panitianya, atau dari sekolah mana? SDIT Muhajirin. Siapa yang korban? Yang korban ya SDIT katanya. Loh, panitia bingung. Harusnya ada minimal kalau sapi ya 7 orang. Pelindo nggak kasih namanya, misalkan 7 orang, 2 sapi 14 orang. Ini bagaimana? Jatuhnya sedekah, bukan hewan kurban. Kalau kayak gitu enak itu, bisa dibagi-bagi panitia. Tambahan, karena dia jatuhnya sedekah. Karena yang namanya sedekah dengan hewan kurban punya perbedaan. Pertama, kalau seandainya hewan itu hewan kurban, kemudian si pengkurban berarti harus ada niat. Maka perusahaan kasih tahu perorangan, tahun ini ente dapat jatah korban. Maka masuk dia bulan Dzulhijjah, boleh takdimun niat, memajukan niat berkorban, saya niat untuk korban. Kalau nggak dikasih tahu, jatuhnya nggak berkurban nantinya. Dan ada kesunahan karena sudah dikasih tahu sama perusahaan, ente tahun ini korban, berarti nanti masuk awal Dzulhijjah dia disunahkan untuk tidak menyukur rambutnya, kemudian mencukur kuku-kukunya, seluruh bulu-bulunya. Jadi harus dikasih tahu tuh. Atau bapak mau berikan korban kepada saudara, cuman diam-diam, biarlah saya niatin untuk ngasih hewan kurban atas nama saudara di kampung, cuman dia nggak usah tahu lah, saya niatin aja atas nama dia. Dan nggak bisa kasih tahu ke saudaranya, ente tahun ini saya mau korban ini, bukan saudaranya dikorbanin, disembelih, jatuh dapat jatah korban, silahkan ya niat untuk korban. Dan dia juga karena dia pemilik korbannya dapat dagingnya loh, ya, sunnah. Maka nanti disiapin tuh dagingnya buat dia. Mau disodakohin apa ente mau juga? Mau lah. Ditaruh di freezer boleh. Lebih dari 3 hari bagaimana? Boleh. Dulu Nabi melarang untuk ditaruh, disimpan yang namanya daging kurban lebih dari 3 hari. Karena apa? Zamannya paceklik.
Jadi harus cepat-cepat dibagiin, nggak lebih dari 3 hari. Lewat masa itu boleh. Ya. Niat kurbannya kapan? Niat kurbannya wan niyah syartun li sihhati tadhiyah, dan namanya niat itu syarat sah dalam berkurban. Wa hal yazuzu taqdimuha, apakah hewan kurban, niat berkurban itu boleh dikedepankan? Artinya kurbannya tanggal berapa? Tanggal 10. Korbannya tanggal berapa? 11, 12, 13. Niatnya boleh nggak tanggal 1 Dzulhijjah? Maka am yustaratu qarnuha, apakah disyaratkan yang namanya niat itu berbarengan? Berbarengan dengan apa? Dengan waktu berkurban. Fihi wajhani, ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jawazut taqdim kama fis shaum waz zakati ala asah. Yang tepat boleh memajukan niat seperti niat puasa dan niat berzakat. Puasa itu kan waktunya mulai puasa pas azan subuh. Bapak niatnya kapan? Malam. Habis taraweh itu sudah niat, ya kan? Itu namanya taqdimun niat. Zakat, waktu zakat itu diperbolehkannya, ya, zakat itu kan setelah Syawal, artinya zakatul fitr. Zakatul fitr itu bagusnya sebelum berangkat menuju Idul Fitri. Tapi sudah diperbolehkan masuk waktu awal Syawal. Dalam mazhab Syafi'i 1 bulan full itu kalau sudah masuk Ramadan boleh berzakat. Sebagian mazhab 2-3 hari sebelum Idul Fitri, artinya taqdimus zakat. Begitu juga dengan memajukan niat berkurban, boleh. Jadi bapak-bapak yang kurban, saya nanti nggak nyaksiin hewan kurban saya dong. Saya nggak niat di situ, bagaimana hukumnya? Udah niat itu. Jadi sudah niat dari awal Syawal sudah tercukupi. Nah, ini boleh untuk apa namanya? Untuk memajukan niat. Jadi inti niat kurban boleh. Banyak beberapa hal-hal yang perlu dibahas dalam fikih kurban, karena tanggal 27 Mei sudah masuk kurban. Ini kajiannya cuma sebulan sekali, nggak nyampe bulan depan udah nggak ada pembahasan fikih kurban lagi, udah selesai. Ya, ada beberapa diantaranya waktu penyembelihan kurban, kemudian hewan yang sah untuk dikurbankan bagaimana, apakah kaki kalau patah itu dia sah, kemudian lidahnya, susu hewan putus, kemudian kelamin hewan putus bagaimana, kalau gigi hewan patah seperti apa, apakah sah. Dan panitia harus tahu yang namanya hewan kurban ini dia punya syarat, ya. Kalau sapi dia harus musinnah minimal 2 tahun, kemudian kambing atau syah itu juga musinnah. Musinnah itu istilahnya 2 tahun, 1 tahun masuk 2 tahun. Giginya biasanya udah gompel, bukan gigi susu. Dia udah ganti. Nah, gigi tetap. Biasanya tukang jualan kambing itu suka ada yang nakal. Ini kata orang-orang RPH, di rumah potong hewan itu katanya biar dianggapnya sudah musinnah, giginya digompelin, dilepasin. Gigi 2 biji itu kalau udah gompel tandanya dia udah ganti gigi, tapi ada yang dicopotin beneran, dicopotin sebelum waktunya, artinya umurnya belum cukup dikurbankan, udah dijual. Ini kejelian panitia, karena panitia wakil harus umurnya sesuai dengan syarat. Domba dalam mazhab Syafi'i 1 tahun, walaupun di mazhab Hambali 6 bulan sudah boleh disembelih. Apalagi yang namanya batibul nggak bisa itu. Bawah 3 bulan nggak bisa disembelih. Jadi domba harus 1 tahun. Bapak yang beli nggak beli sama siapa? Panitia. Berarti harus teliti, dilihat
Harus diteliti apanya? Umurnya, kesehatannya, dicek. Ya, adakah punya penyakit mulut dan kuku? Nanti ada fatwa MUI-nya. Apakah boleh hewan dengan PMK itu disembelih? Lihat halalnya. Kemudian lihat fisiknya. Mohon maaf, dilihat susuknya, kemudian kakinya. Minta abangnya disuruh jalan, pincang apa enggak gitu kan. Karena yang namanya hewan kurban dengan hewan sodako punya syarat tertentu yang kalau seandainya tidak dipenuhi bisa nggak sah nanti hewan kurbannya. Nah, jadi kalau misalkan mau, ya udah saya panitia aja dah. Nanti kalau panitia sana dia yang. Nah, kemudian ketika nurunin hewan kurban, hati-hati, jangan sampai kemarin ada yang pincang karena sapi gede, kan nuruninnya lewat truk misalnya. Nah, ini kan dia harus punya teknik menurunkan hewan kurban, apalagi sapi, sampai kepelitek sapinya, kemudian pengkor, sah nggak itu hewannya? Atau ketika itu panitia ngejatohin, kalau sekarang kita punya mesinnya ya, jadi udah enak tuh dijatohinnya, nggak kayak dulu diselengkat, ditendang, di sliding. Kalau dulu masih ada yang sliding itu sapi di sliding, nggak mau jatuh-jatuh ditendang kakinya, bahaya. Walau atuja'aha lidhahya, kalau seandainya si sapi atau si kambing dibaringkan untuk disembelih, wahiyya salimah, asalnya si sapi ini nggak ada masalah, kakinya benar, semuanya sehat. Faktorobat cuman apa? Ya namanya ngamuk. Kemudian wan kasarat rijluha, gara-gara ngamuk bertak-tuk patah kakinya. Aw arajat atau pingsan. Ya. Tahta sikin, jadi sebelum disembelih kakinya pengkol. Gimana? Lam tujizhu, maka tidak sah penyembelihannya. Jadi karena tidak sah dianggapnya hewan kurban. Harganya berapa? Beli 27 juta, 30 juta, yang ngejatuhin panitia misalkan, yang nyelengkat panitia, kakinya patah, suruh ganti. Masa tahun itu 30 juta anggapannya jadi hewan kurban, harus hewan sodako. Maka hati-hati dalam membaringkan sapinya. Alhamdulillah mujahidin ada alat pembaring ya tuh, nggak repot-repot lagi. Kemarin sama Pak Surip udah dilas sama Om Udin asistennya dalam mengelas persiapan. Hati-hati. Li'annaha arja'un 'inda dzabh, karena dia termasuk pincang ketika disembelih. Ini perlu kehati-hatian panitia dalam menyembelih, jangan sampai kakinya patah. Kalau lidahnya yang putus gimana? Walau qata'a ad-dhi'bu aw ghairuhu al-yataha, kalau seandainya ada hewan seperti singa memutus, mohon maaf, bokongnya, aw tur'aha, atau ekornya digigit putus gitu, lam tujiz, artinya enggak sah alal madhab, dalam madhab Syafi'i. Wala tujzi'u maqtu'atu ba'dul lisan, tidak sah juga kalau ada lidahnya kepotong sedikit. Kita dicek itu, lihat lagi beli, potong nggak lidahnya ini. Kemudian yujzi'u al-mawju'u, kalau misalkan hewan kurbannya terputus kelaminnya, maka dia masih sah hukumnya. Kalau kelaminnya nggak ada masih sah, masih boleh. Kalau gigi hewan patah bagaimana? Ya, tujzi'u dhahibatu ba'dil asnan, kalau sebagian giginya yang rontok masih sah. Fa in kasarat jami'u asnaniha, tapi kalau giginya copot semua, misalkan ngadu tanduk berulo, giginya rontok semua, au tanatharat faqad atlaqa al-Baghawi. Jadi menurut Imam Al-Baghawi, la tujzi, enggak sah kalau rontok semua. Kalau giginya rontok sebagian enggak, atau bapak ngelihat nih ketika beli giginya ada enggak, jangan hilang semua giginya, jangan, udah ompong semua. Ini
Afdalnya yang apa? Jantan atau betina? Maka al-afdal yasihu tadhiyah bil dzakari wal untha, sah antara yang jantan atau betina bil ijma. Al-afdal minhuma khilaf. Tapi yang utama di antara para ulama khilaf. Anna adzakara afdalu min untha. Sebagian mengatakan banyak, katsirun, para ulama Syafi'i menganggap yang afdal itu yang apa? Ada az-zakar, zakar itu yang jantan. Dan menurut Kesrawan juga sama, menurut dokter ya, ahli perhewanan, hendaknya kita menyembelih yang jantan. Jangan betina, apalagi betina yang produktif. Nggak boleh betina yang produktif, karena dia masih melahirkan banyak calon kambing dan sapi-sapi yang lain. Boleh kalau sudah menepos, artinya sudah tidak lagi sudah tidak produktif, boleh dikorbankan. Tanya aja, ini masih produktif nggak? Kalau masih produktif jangan dikorbankan. Wallahu a'lam. Ini beberapa panduan mengenai persiapan kita dalam rangka untuk berkurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk para jamaah pada tahun ini untuk berkurban insyaallah. Alafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika tidak, kita akhiri kajian fikih kurban pada kesempatan di pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak Haji? Cukup? Enggak mau korban. Pas. Ya. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Mujahidin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas sedikit mengenai fikih kurban. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi persiapan kita dalam menghadapi bulan Dzulhijjah insyaallah. Banyak sebenarnya, ini masih ada beberapa bahasan mengenai warnanya, apakah yang afdal. Bapak-bapak mungkin mau nyari warna menurut pilihan warna. Ini sebelum kita tutup ya. Jadi kalau menurut warna dalam mazhab Syafi'i itu, waqad qala asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ini istiqarul qimah, mahal, fi udhiyah afdal. Jadi kalau hewan udhiyahnya lebih mahal, lebih afdal. Min istiqtaril adad, dibandingkan banyaknya hewan kurban tapi yang satu kurus, dua kurus, satu mahal gemuk. Ini lebih afdal yang gemuk tapi satu mahal dibandingin dua tapi kecil-kecil. Warnanya juga beda-beda. Afdaluha al-baydha'u, yang pertama afdalnya itu warna putih karena Nabi menyembelih warna putih, amlahaini. Kemudian setelah itu sofro, kalau nggak ketemu putih di tukang kambing cari yang agak kuning dikit. Kemudian setelah itu kalau nggak ketemu yang kuning, gubaro, rada samar-samar putihnya. Kemudian setelah itu al-bulaqo, kalau nggak ketemu warnanya itu cari yang belang. Yang terakhir apa? Wahiyallati ba'duha abyad wa ba'duha aswad. Bulaqo itu antara hitam dan putih, masih belang-belang. Tsummas sauda, baru kalau nggak ketemu semua itu hitam. Jadi bapak datang ke tukang kambing jangan langsung, kambing hitam bagus nih, gede lagi, beli yang hitam. Ini kalau secara afdal warna putih dulu, itu pilihan terakhir. Tsummas sauda. Jadi putih, sofro, agak kuning dikit, agak gubar, kemudian agak samar-samar warnanya, bulaqo, kemudian warnanya belang. Setelah belang baru aswad, hitam, pilihan terakhir. Ya, itu. Kemudian ini termasuk tempat-tempatnya, tempat afdal yang menyembelih di rumah sebenarnya. Ya, jadi afdalu an yudhhiya fi darihi, seharusnya afdalnya orang menyembelih di rumahnya sendiri. Cuman kalau di rumah sendiri nggak bisa nyembelihnya, udah saya bawa ke masjid. Itulah orang Arab ya, beli sembelih sendiri di rumah ya. Nggak ada panitia, jarang. Orang Indonesia kan bagus ya, sosialisasi sosialnya bagus, akhirnya kumpul lah bimashhadi ahlihi, disaksikan oleh para keluarga-keluarganya. Hakadha qala ashabina,
Wallahu a'lam wa alam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang ya. Gimana? Ya, tadi kita sampaikan kalau sudah dia niat berkurban, nanti bagi orang yang sudah berkurban dia disunahkan untuk tidak mencukur rambutnya ya, tidak mencukur rambut apa saja. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa anna izalata sya'ri wa dhufri fil ashri liman arada at-tadhiyah. Jadi bagi orang-orang yang ingin berkurban, menghilangkan, mencukur rambut, kemudian kukunya pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, makruh. Sebagian madhab nanti dia haram, jadi wajib untuk tidak mencukur. Kalau dalam madhab Syafi'i makruh, artinya kalau sampai benar-benar dia nyukur tetap sah hewan kurbannya, nggak berdosa. Sebagian madhab itu haram, jadi kita menjaga itu. Kemudian ini bagian niat, jangan lupa hewan dia sudah harus berniat untuk berkurban. Wal murad bin nahyi an ahdi dhufri wa sya'ar wan nahyi an izalati dhufr. Ya. Ini yang dimaksud dengan melarang memotong kuku dan rambut atau menghilangkan kuku, kemudian dengan dipotong biqalam, jadi ada gunting kuku, au kasrin, atau dia dengan cara dipecahin. Kalau zaman dulu nggak ada gunting kuku, dipecahin, nggak ngerti. Wal man'i min izalati syahri, kemudian juga larangan untuk menghilangkan rambutnya, dihalak dengan cara digunting, atau taksir, dihalak tuh dibotakin, atau taksir kemudian dicukur pendek, kemudian au natfin au ihrokin, atau dengan cara dibakar. Ada yang cara bakar juga. Di India ada yang ini tetap nggak boleh. Kemudian ya ini termasuk sunnah-sunnah bagi apa namanya, si pengkurban. Ini sunnah pengkurban, diantaranya dia disunahkan, bukan disunahkan ya, takdimun niyah itu artinya memajukan niatnya untuk berkurban, kemudian menjaga larangan-larangan untuk tidak mencukur rambutnya, tidak mencukur bulu-bulunya, semuanya itu, bulu kemaluannya, kemudian bulu ketiaknya, bukan hanya sekedar bulu rambut, bukan rambut tapi semua. Wallahu a'lam. Bulu hidung. Ya. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama telah kita bahas sedikit mengenai fikih kurban. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi mawazinul hasanat, timbangan kebaikan kita di yaumul mizan, dan mudah-mudahan kumpul kita di sini dari Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab diampunkan dosa-dosa kita, dijadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian dijadikan anak cucu kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha, dan dijadikan kumpul kita menjadi asbab mendapatkan syafaat kelak pada yaumul qiyamah insyaallah. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah.
Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.